5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai anak ibu guru, semangat pagi untuk kita semua ya. Nah anak ibu guru, bagaimana kabarnya? Ya, ibu guru masih berharap kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya, dan juga tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah ya nak. Usahakan kamu semangat di dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan di rumah. Contohnya adalah belajar. Nah, kita juga berharap untuk semua orang tua kita juga, semoga mereka masih tetap dalam keadaan sehat juga ya kan nak. Dan semoga juga Tuhan memberkati segala apapun pekerjaan orang tua kita yang mereka lakukan. Nah anak ibu guru, untuk hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pembahasan kita yaitu tentang doa Salam Maria. Nah baik anak guru, mari ikuti ya video pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak ibu guru, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal Bunda Maria sebagai Ibu Yesus yang melahirkan dan memelihara dengan penuh cinta sekaligus teladan dalam iman. Untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua, menghormati dan mendekatkan diri kepada Bunda Maria, berdoa kepadanya khususnya doa Salam Maria. Baik anak ibu guru, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, Engkau telah memberi kami seorang ibu namanya Maria. Ia telah melahirkan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak ibu guru, mari ya ikuti setelah ini kita bernyanyi. Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa.
Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya nak, gambar berikut. Gambar ini menunjukkan Bapak Uskup sedang berdoa di depan Bunda Maria. Ada yang berdoa juga di depan Gua Maria. Kemudian doa lingkungan dan berdoa rosario bersama dengan keluarga. Nah, tentu ini sering kita lihat dan bahkan kita sering lakukan. Benar bukan nak? Iya benar ya. Nah, kita juga mengamati ada tempat-tempat yang digunakan untuk menghormati Bunda Maria. Di sini ada Gua Lourdes yang berada di Pusarang. Kemudian ada Gua Kerep yang di Ambarawa. Ada doa rosario di sekolah dan juga umat pada umumnya. Nah, sekarang siapakah Bunda Maria dan mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Ya, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan mengapa Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria? Ya, anak-anak ibu, Bunda Maria dihormati dalam Gereja Katolik karena Bunda Maria adalah Bunda Allah. Karena Allah telah memilihnya sebagai Bunda Penyelamat. Kemudian juga Bunda Maria itu adalah Bunda yang sebelumnya Tuhan wafat menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya. Kemudian sejak saat itu Bunda Maria menjadi bunda bagi semua murid-murid Yesus dan Bunda pelindung, pendoa, peduli penderitaan manusia. Nah, anak-anak ibu, gereja sangat menghormati Bunda Maria. Mari ya anak-anak ibu, kita belajar dari Alkitab tentang Bunda Maria. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sekitar 15 abad lamanya terjadinya doa salam Maria saat seperti ini. Ya, bermula dari salam malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Yang terdapat pada Lukas bab 1 ayat 28. Nah, anak-anak ibu, kata dari malaikat Gabriel ini sering digunakan orang untuk berdoa kepada Bunda Maria. Selama abad 1 sampai ke 6, orang menghormati Maria dengan berkata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Jadi, pada awal mula orang-orang berdoa mengatakan itu ya, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Elisabet penuh Roh Kudus. Saat Bunda Maria mengunjunginya, ia berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Lukas bab 1 ayat 42. Pada abad 12 kata ini ditambahkan dalam doa salam Maria yang sudah ada. Sudah didoakan umat pada waktu itu menjadi kata, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu." Jadi doanya salam Maria masih berupa salam Maria penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Pada abad 13, orang menambahkan kata Yesus, "Santa Maria, doakanlah kami." Juga ada yang menambahkan, "Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati." Nah, anak-anak ibu, baru pada tahun 1568, Paus Pius ke-5 meresmikan doa salam Maria yang sering kita doakan seperti saat ini. Ya, lengkap dari awal sampai akhir. Nah, demikian ya nak, sejarah terjadinya doa salam Maria itu memakan waktu 15 abad lamanya. Dan dalam doa salam Maria didoakan berulang-ulang. Dalam doa rosario
Dalam doa ini kita bersama Bunda Maria memuji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui Maria kita sampaikan kepada Yesus. Kita tidak boleh menyembah Bunda Maria. Yang harus disembah hanyalah Allah, Tuhan. Kita berdoa kepada Maria untuk berkomunikasi, menghormati, dan memohon doa restunya dalam setiap permohonan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan Allah. Nah, jadi begitu ya nak. Nah, sekarang yang menjadi tugasmu menghias gambar rosario. Nah, kamu gambar terlebih dahulu gambar rosarionya nak. Rosario ini adalah kalung yang dipakai saat berdoa, yaitu doa Salam Maria ya, yang dikatakan doa rosario nak. Nah, kamu gambar terlebih dahulu, lalu kamu nanti hias. Menghiasnya maksudnya boleh diwarnai. Ingat gambar dengan rapi ya. Nah, untuk tugas yang kedua, kamu hafal doa Salam Maria. Lalu nanti kamu buat video kamu berdoa Salam Maria. Ingat saat membuat video, pakailah seragam sekolah kita dengan rapi ya. Nah, anak ibu guru, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.